Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi akidah akhlak kelas 8 dengan judul membiasakan akhlak terpuji, yaitu bersikap ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Pada pertemuan kali ini yang kita akan pelajari yaitu pengertian dari ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah, dalil, contoh, serta dampak positifnya. Yang pertama yaitu pengertian ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memiliki suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tercapai suatu hasil yang dia cita-citakan. Yang kedua yaitu pengertian dari tawakal. Tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Selanjutnya, pengertian dari sabar. Sabar adalah menahan diri dari sikap kegundahan dan rasa emosional yang kemudian dengan cara menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota badan atau tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Selanjutnya, pengertian dari syukur. Syukur berarti kita berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita, yang mana karunia Allah itu berupa kesehatan yang kita miliki, sehingga dengan sehat tersebut kita dapat melakukan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Pengertian dari qanaah. Qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah kepada kita, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuan kita. Yang selanjutnya yaitu dalil-dalil dari sikap terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah yang dapat teman-teman lihat dalam PPT berikut ini. Dan selanjutnya yaitu contoh sikap ikhtiar dan tawakal. Sikap ikhtiar memiliki 6 contoh perilaku, yaitu yang pertama, giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang bersifat positif. Yang keempat, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Yang kelima, jeli dalam melihat peluang. Yang keenam yaitu kreatif. Selanjutnya, contoh dari perilaku tawakal, yang mana contoh tersebut diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, di mana seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikat pada sesuatu apapun, seperti pohon atau tonggak, lalu ditinggalkan begitu saja. Beliau Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu." Lalu bersabda, "Ikatlah dulu lalu bertawakallah." Nah, selanjutnya yaitu contoh sikap syukur. Adapun contoh sikap perilaku syukur yaitu yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mau berbagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki dari yang ia dapatkan sendiri melalui usahanya maupun rezeki yang diberikan oleh Allah melalui jalan dari orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Selanjutnya, contoh sikap qanaah. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap qanaah adalah yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidupnya, baik kenyataan hidup
pahit maupun senang atau bahagia. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses, yang mana perilaku ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita di masyarakat pada umumnya. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain, tidak membanding-bandingkan dengan hak atau milik yang kita punyai. 5. Ikut senang bila melihat orang lain sukses. Selanjutnya, contoh sikap sabar atau sifat sabar. Contoh membiasakan diri untuk bersikap sabar yaitu yang pertama, sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghindari maksiat, yaitu menghindari segala godaan yang ada dalam hidup kita, baik godaan yang dari setan maupun godaan dari sesama manusia. Yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah. Yang selanjutnya, dampak positif sikap ikhtiar dan tawakal. Adapun dampak positif perilaku ikhtiar yaitu yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari usaha dan menimbulkan sejuta harapan, dan dengan banyak usaha maka akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Yang keempat, terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang kelima, menumbuh dan meningkatkan keimanan. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah kepada diri kita, baik berupa musibah maupun kenikmatan. Yang ketujuh, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Meskipun kita ditimpa musibah yang begitu berat menurut kita, namun kita disuruh untuk tetap berusaha dan berdoa kepada Allah untuk memudahkan segala urusan yang kita miliki. Yang selanjutnya, dampak positif dari sifat tawakal. Yang pertama yaitu meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin bahwa manusia hanya berusaha dan berdoa kepada Allah dan Allah lah sebagai penentunya. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah. Karena dengan adanya keridhaan dari Allah, maka kita dapat melakukan sesuatu yang ingin kita capai atau cita-citakan. Yang selanjutnya, dampak positif perilaku qanaah. Adapun dampak positif dari perilaku qanaah yaitu yang pertama, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Dikarenakan rasa iri dan dengki merupakan suatu penyakit yang sudah sangat umum di kalangan masyarakat. Tentunya iri terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain. Yang kedua, disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak atau terus merasa kurang. Yang kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Yang selanjutnya, dampak perilaku syukur. Adapun dampak positif dari perilaku syukur yang pertama yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah, karena barang siapa yang bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, maka akan mendapatkan tambahan nikmat darinya. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-Nya, yaitu dengan berperilaku syukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya, dampak positif perilaku sabar. Adapun dampak positif itu yang pertama
dapat membendung tipu daya setan. Walaupun mereka punya kekuasaan atau kekuatan yang besar, akan tetapi jika kita berusaha untuk sabar dan menahan hawa nafsu amarah yang ada dalam diri kita, maka tipu daya setan tersebut tidak akan memperdayai kita untuk melakukan sesuatu kemaksiatan yang akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar, dikarenakan sabar merupakan suatu kalimat yang mudah diucapkan akan tetapi sangat sulit untuk melakukannya, sehingga mendapat jaminan kenikmatan dunia dan akhirat bagi mereka orang-orang yang mau bersabar. Yang ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan hidup di dunia maupun di akhirat. Karena dengan adanya sabar tersebut, seseorang akan mendapat kenikmatan yang sungguh luar biasa dari hasil sabarnya tersebut dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.